Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat kita berjumpa dalam kasih Kristus dalam program acara Renungan Harian Terpadu edisi hari ini, hari Jumat tanggal 23 April tahun 2021. Sungguh kita mengimani bahwa semuanya itu oleh karena kasih, anugerah dan kemurahan Tuhan yang begitu indah dan mulia dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sahabat Rehat yang saya kasihi, kita masih berada dalam tema besar kita tentang Injil Kristus sampai kita memperingati Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan sahabat Rehat, mari kita mengikuti renungan ini sampai selesai, karena di akhir renungan ini nanti ada doa bersama bagi kita sekalian yang sedang bergumul dalam pergumulan penyakit, pergumulan rumah tangga, usaha, pekerjaan, dan sebagainya. Dan kita akan berdoa bersama. Kita serahkan kepada Tuhan, pemilik kehidupan, agar kehidupan kita tetap berada dalam naungan kasih dan anugerah-Nya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sahabat Rehat yang saya kasihi, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang peringatan bagi penurut Injil Kristus. Jadi, ada peringatan yang perlu kita ketahui bagi kita sekalian sebagai orang yang percaya, yang menuruti atau penurut daripada Injil Kristus. Dan judul ini atau topik ini diambil dari bacaan Efesus pasal yang kelima. Kita membaca ayat yang pertama sampai yang keempat. Mari saudaraku, kita akan baca bersama-sama Kitab Kudus Efesus pasalnya yang kelima, dan kita membaca ayat yang pertama sampai yang keempat. Bunyinya sebagai berikut. Sebab itu, jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Itulah bacaan kita di pagi hari ini. Kiranya bacaan ini memberi kekuatan iman, menginspirasi bagi kita untuk menjalani kehidupan di sepanjang hari ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sahabat Rehat yang saya kasihi, seperti dikatakan tadi bahwa topik kita, topik pembahasan kita, topik renungan kita pada pagi hari ini adalah peringatan bagi penurut Injil Kristus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita sekalian sebagai umat yang percaya kepada Tuhan adalah penurut Kristus.
oleh karena kita sekalian telah membuka hati dan kehidupan kita bagi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan, pemilik kehidupan, karena kita masih sampai dengan saat ini berada dalam pemeliharaan kasih-Nya. Sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan, maka tentu kita sekalian sebagai umat yang percaya kepadanya dituntut untuk terus hidup dalam kehendak Tuhan. Karena sebagai penurut Kristus, lebih utamanya lagi bagi orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kehidupannya hari demi hari harus senantiasa dibekali dan juga dinasihati oleh Injil Kristus, oleh firman Tuhan, agar kita sekalian semakin hari semakin berkualitas di dalam Tuhan. Karena itu pada pagi hari ini, alangkah bijaksananya, alangkah indahnya, sebelum kita mengawali segala sesuatu, maka kita dasari dengan mendengarkan firman Tuhan. Nah, peringatan bagi penurut Injil Kristus, menurut bacaan ini, kita akan teliti dengan seksama. Ada kurang lebih 3 hal yang menjadi peringatan bagi kita, agar kita harus menuruti firman Tuhan, karena kita adalah sebagai penurut Injil Kristus. Saudaraku, yang pertama diingatkan kepada kita adalah kita harus hidup dalam kasih. Hal ini terdapat di dalam ayat yang kedua, berkata demikian, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini rehat kita mengingatkan kepada kita sekalian, mengunjungi sahabat rehat sekalian, supaya kita diingatkan oleh firman Tuhan, diingatkan oleh Injil Kristus, untuk yang pertama, agar kita hidup dalam kasih. Sebab firman Tuhan mengatakan, walaupun kita menyerahkan nyawa kita, sekalipun itu untuk berbuat segala sesuatu, tapi kalau tanpa kasih, tiada artinya semuanya itu. Karena itu, hidup dalam kasih adalah peringatan firman Tuhan, peringatan Injil Kristus bagi setiap orang yang menjadi penurut firman Tuhan. Sahabat rehat, kita mengenal bersama bahwa tanpa kasih, segala sesuatu tak berarti. Karena itu hidup penuh dengan kasih itu dianjurkan, diingatkan, dinasihati bagi kita sekalian sebagai pengikut Kristus yang setia. Ada beberapa unsur tentang kasih bila kita membaca hal ini dalam Pertama Korintus pasal 13 ayat 4 sampai yang ke-7. Di sana menasihati kita apa itu kasih sebenarnya.
Mari saudaraku kita baca bersama dalam pertama Korintus pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. Berkata demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sahabat Rehat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi kita dianjurkan untuk hidup dalam kasih. Ini menjadi peringatan bagi kita sebagai penurut Injil Kristus, agar kehidupan kita hari demi hari memuliakan Tuhan. Jadi, hidup dalam kasih artinya kita harus hidup di dalam kesabaran, kita harus hidup menurut kehendak Tuhan. Kita tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak memegahkan diri, tidak sombong, selalu kehidupannya penuh dengan kasih. Itu menjadi hal yang diingatkan bagi kita, sahabat Rehat sekalian, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, agar kita hidup dalam kasih. Hal diingatkan selanjutnya bagi kita menurut bacaan ini adalah supaya kita menjauhi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan. Hal ini dapat kita lihat dalam bacaan kita Efesus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-3 berkata demikian. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Sahabat Rehat yang diberkati Tuhan, jadi kita harus menjauhi percabulan, rupa-rupa kecemaran atau keserakahan. Nah, percabulan adalah perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan, yang harus dijauhi dari setiap kehidupan kita. Selanjutnya, rupa-rupa kecemaran adalah berbagai-bagai hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Perilaku-perilaku yang tak pantas diperbuat oleh orang-orang yang percaya, perbuatan-perbuatan yang tak pantas dilakukan oleh penurut-penurut Kristus, karena hal itu adalah berpotensi membawa kejahatan, bahkan keterpurukan bagi kita dalam menjalani kehidupan. Sebab itu, firman Tuhan mengingatkan kita sebagai penurut Kristus, penurut Injil Kristus, untuk menjauhi segala bentuk percabulan, rupa-rupa kecemaran atau keserakahan. Sahabat Rehat yang diberkati Tuhan, keserakahan adalah perbuatan yang serakah yang muncul oleh karena keinginan yang terlalu berlebihan, ingin menggapai segala sesuatu dengan berbagai cara. Dengan kata lain, menghalalkan segala cara
untuk mencapai sesuatu demi untuk memenuhi keinginan nafsu pribadi untuk menguasai, apakah itu materi, apakah itu kehidupan yang kejar lebih ke arah yang menurutnya lebih baik, tetapi dengan cara-cara yang tidak terhormat. Itulah kurang lebih yang disebut dengan keserakahan. Sehingga akibat keserakahan ini jatuh ke dalam dosa, jatuh dalam perbuatan jahat, sehingga konsekuensinya adalah perbuatan pidana, dan pada akhirnya kehidupan terpuruk, sehingga hidupnya berada di belakang terali besi. Karena keserakahan itu tak terkendali di dalam kehidupan pribadinya. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan, kita melihat hal yang diingatkan yang ketiga. Menurut bacaan ini adalah kita harus menjauhi perkataan kotor, perkataan yang kosong, dan perkataan yang sembrono. Dan hal ini dapat kita baca di dalam ayat yang keempat, berkata demikian. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus kiranya juga dinasihati kepada kita yang hidup di akhir zaman ini, supaya kita berada dalam tuntunan kasih dan anugerah Tuhan. Menurut ayat ini kita diingatkan untuk menjauhi perkataan yang kotor, perkataan yang kosong, dan perkataan yang sembrono. Perkataan yang kotor adalah perkataan yang keluar dari bibir mulut kita yang tidak memuliakan Tuhan. Perkataan-perkataan yang tidak berkualitas, yang tidak membawa berkat dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang tak pantas untuk didengar, karena dapat membuat iman kita tidak bertumbuh atau bahkan semakin merosot. Itulah bentuk perkataan kotor. Sedangkan perkataan yang kosong adalah perkataan-perkataan yang tidak berbobot, tidak berisi, tidak mempunyai makna, tidak mempunyai kualitas, yang tak pantas untuk dibicarakan. Itu adalah perkataan yang kosong, yang hanya mengada-ada, padahal hal itu tidak terjadi. Nah, selanjutnya tentang perkataan yang sembrono, yaitu perkataan yang tidak pantas, perkataan yang tidak semestinya, perkataan yang sembarangan, yaitu suatu perkataan yang sembarangan saja diucapkan, dilontarkan, diperkatakan dengan tidak dipikirkan terlebih dahulu, tapi langsung diucapkan begitu saja, sehingga perkataan itu dapat menyinggung orang lain, bahkan membunuh iman sesama, sehingga kita kadang-kadang sudah jarang dalam bersekutu, beribadah, atau dalam kebersamaan untuk kita berdoa, oleh karena ada perkataan-perkataan yang sembrono yang keluar dari bibir mulut kita, dan hal itu membuat orang lain terpojok. Karena itu saudaraku, mari kita hindari perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang kosong, perkataan-perkataan yang sembrono, karena hal itu semuanya tidak memuliakan Tuhan. Tetapi sebaliknya kita dianjurkan untuk mengucap syukur. Sahabat Rehat yang diberkati Tuhan, apapun terjadi dalam kehidupan kita,
mari kita tetap setia mengiring Tuhan. Kita harus ingat, dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripaya kita tidak sia-sia. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sahabat Rehat yang mengasihi Tuhan, inti renungan kita pada pagi hari ini yang berjudul atau dengan topik peringatan bagi penurut Injil Kristus, yang pertama adalah kita dianjurkan untuk hidup dalam kasih, yang kedua menjauhi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan, yang ketiga yang terakhir menjauhi perkataan yang kotor, perkataan yang kosong, dan perkataan yang sembrono. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberkati sahabat Rehat sekalian, sehingga hidup kita semakin hari berkualitas di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, bersama dengan sahabat Rehat kami berdoa pada pagi hari ini kepadamu ya Bapa. Kiranya Tuhan tetap menolong, menyertai, dan memberkati apapun yang kami kerjakan, agar dibuat oleh Tuhan menjadi berhasil. Kami juga berdoa buat seluruh keberadaan pergumulan kehidupan kami, baik itu ekonomi, rumah tangga, usaha, pekerjaan, masa depan, bahkan pergumulan lainnya. Kami serahkan kepada Tuhan, pemilik kehidupan ini dan penanggung jawab kehidupan kami. Biarlah kami tetap berada dalam tuntunan kasih-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan buat kekasih-kekasih sekalian, sahabat Rehat yang saat ini dalam kondisi keadaan sakit atau sedang dalam pemulihan kesehatan, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan Yesus menolong, menyertai, memulihkan kondisi kesehatan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ini doa, syukur, penyerahan kami. Kami berdoa bersyukur kepada Tuhan di dalam berkat kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih saudaraku, sahabat Rehat sekalian yang saya kasihi, karena sudah mengikuti acara Renungan Harian Terpadu di hari ini, edisi hari Jumat, tanggal 23 April tahun 2021. Terima kasih, biarlah kita tetap sehat, tetap semangat, tetap fokus menjalani kehidupan. Percayalah, Tuhan Yesus beserta dengan kita. Terima kasih. Shalom.